warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usatun Hasanah dengan NIM 2003211001118. Saya dari kelas C, Universitas Trunojoyo Madura dari program studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan analisis PET dengan kasus pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja guru. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan kasusnya, kita harus ketahui dulu apa sih itu analisis PET. Nah, analisis PET atau analisis jalur ini itu merupakan perluasan dari model regresi yang digunakan untuk menguji materi korelasi pada model kausal yang dibandingkan oleh peneliti. Seperti halnya regresi, analisis jalur mempunyai manfaat prediktif. Model disajikan dengan panah berarah tunggal yang menyatakan sebab dan akibat. Oke, lanjut ke bagian pembahasan. Di sini saya mempunyai kerangka pemikiran, yang dimana gaya kepemimpinan itu adalah X1, lingkungan kerja adalah X2, motivasi itu Y, kinerja guru itu adalah Z. Dan untuk hipotesisnya, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Dan ini merupakan tabulasi data yang ada di Excel karena sudah saya tabulasikan ke Excel. Selanjutnya kita bakal ke bagian video bagaimana cara menganalisis analisis PET di SPSS. Disimak videonya ya.
Nah, jadi ini hasilnya untuk yang model kedua. Model yang satu itu tadi barusan. Nah, ini untuk model yang kedua. Seperti ini. Jadi bedanya untuk model ke satu sama yang kedua itu hanya pada bagian di regresi linear, hanya pada bagian independen dan juga dependen. Nah, untuk yang model satu itu yang tadi gaya kemungkinan sama lingkungan kerja itu ada di independen, sedangkan yang dependen itu motivasi. Tinggal diklik OK dan akan muncul seperti ini. Ini untuk yang model 1. Ini model 1 seperti ini. Lalu untuk model 2 itu pada bagian analis ke regresi linear. Lalu ini kita reset aja. Gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi itu ada di independen. Sedangkan yang dependen itu hanya kinerja gurunya saja. Tinggal di OK dan akan muncul hasilnya seperti ini. Dan ini hasilnya. Seperti itu untuk langkah-langkah analisis PET di SPSS. Masuk ke pembagian penjelasan hasil dari analisis PET di SPSS. Yang pertama ada model regresi 1, dan ini merupakan gambar sebab akibat dari analisis PET untuk model regresi 1. Mengacu pada output regresi 1 pada bab tabel koefisien. Nah, di situ diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menawarkan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan juga X2 kuat signifikan terhadap Y. Besar nilai R2 dan R2 yang terdapat pada tabel model summary ialah sebesar 0,407. Hal ini memperlihatkan bahwa donasi atau sumbangan imbas X1 dan X2 terhadap Y ialah sebesar 40,7%. Sementara sisanya 59,3% merupakan donasi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1-nya sanggup dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,407 sama dengan 0,7701. Itu hasil dari model regresi 1. Lanjut pada model regresi 2, dan ini merupakan gambar dari sebab akibat model regresi 2. Nah, berdasarkan output dari regresi model 2 pada tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,026, X2 0,043 dan Y 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y kuat signifikan terhadap Z. Besarnya nilai R2 atau R2 yang terdapat pada tabel summary ialah sebesar 0,645. Hal ini memperlihatkan bahwa donasi X1, X2 dan Y terhadap Z ialah sebesar 64,5%, sementara sisanya 35,5% merupakan donasi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai E2 sama dengan akar 1 dikurangi 0,645 sama dengan 0,5958. Lanjut ke bagian kesimpulan untuk hasil keseluruhan model regresi 1 dan model regresi 2. Di sini, analisis imbas X1 terhadap Y dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,000
lebih kecil dari 0,05 sehingga sanggup disimpulkan bahwa secara pribadi terdapat imbas signifikan X1 terhadap Y. Selanjutnya, analisis imbas X2 terhadap Y dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga sanggup disimpulkan bahwa secara pribadi terdapat imbas signifikan X2 terhadap Y. Nah, selanjutnya analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisa yang diperoleh yaitu nilai signifikan X1 sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 sehingga sanggup disimpulkan bahwa secara pribadi terdapat imbas signifikan X1 terhadap Z. Lalu, analisis imbas X2 terhadap Z dari analisa yang diperoleh yaitu nilai signifikan X2 sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara pribadi terdapat imbas signifikan terhadap X2 terhadap Z. Oke, lanjut. Pada analisis imbas Y terhadap Z dari analisa yang diperoleh bahwa nilai signifikan Y sebesar 0,0005 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa secara pribadi terdapat imbas signifikan Y terhadap Z. Lalu analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z diketahui imbas pribadi yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,156 sedangkan imbas tidak pribadi X1 melalui Y terhadap Z ialah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu 0,336 kali 0,612 sama dengan 0,206. Maka imbas total yang diberikan X1 terhadap Z ialah imbas pribadi ditambah dengan imbas tidak pribadi, yaitu 0,156 plus 0,206 sama dengan 0,362. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai imbas pribadi sebesar 0,156 dan imbas tidak pribadi sebesar 0,206. Yang berarti nilai imbas tidak pribadi lebih besar dibandingkan nilai imbas langsung. Hasil yang diperoleh atau yang diperlihatkan secara tidak pribadi X1 melalui Y memiliki imbas signifikan terhadap Z. Selanjutnya yang terakhir yaitu analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui imbas pribadi yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,146 sedangkan imbas tidak pribadi X2 melalui Y terhadap Z ialah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu 0,403 kali 0,612 sama dengan 0,247. Maka imbas total yang diberikan X2 terhadap Z ialah imbas pribadi ditambah dengan imbas tidak pribadi yaitu 0,146 ditambah 0,247 sama dengan 0,393. Nah, diperoleh nilai imbas pribadi sebesar 0,146 dan imbas tidak pribadi sebesar 0,247 yang berarti bahwasanya nilai imbas tidak pribadi lebih besar daripada imbas langsung. Nah, hasil ini memperlihatkan bahwa secara tidak pribadi X2 melalui Y memiliki imbas signifikan terhadap Z. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang analisis PET dan juga contoh kasus yang saya jelaskan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan, atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.